Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua, kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajarannya. Setelah kalian tadi belajar Al-Quran Hadis dengan Bu Hairiah, sekarang kita ke tematik. Mari anak-anakku, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya anak-anakku. Nah, pada pembelajaran 4 ini pemetaan kompetensi dasarnya di sini ada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini untuk setiap KD ini sama dengan KD-KD sebelumnya ya, di subtema 2 ini. Baik, kita lanjut ya. Kalau kalian sudah baca KD-nya, ini tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Ya, ini untuk PPKN, 2 untuk Bahasa Indonesia 2 ya. Oke, sudah. Ini tujuan pembelajarannya. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Ya, mudah-mudahan kalian termasuk ke dalam orang yang menghormati waktu ya, yang disiplin dalam memanfaatkan waktu. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah ya? Di sini boleh ditulis ya. Bila kamu pernah datang terlambat ke sekolah ya. Ya, setelah kalian tulis di sini, kemudian mengapa kamu terlambat? Ada alasannya ya. Mungkin macet ya, mobilnya mogok yang pakai jemputan ya. Atau kalian kesiangan mungkin bangunnya ya. Ya, terserah kalian, nanti kalian tulis seperti ini. Oke. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ya, ini ya. Kalian isi, sudah barang tentu yang dirugikan itu kalian sendiri ya, atau ada orang lain pasti yang dirugikan ya. Kemudian ketika kamu terlambat, apakah dampaknya bagi kamu? Apa dampaknya? Sudah tentu kalian tergesa-gesa ya. Kalian terburu-buru ya karena mengejar waktu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Nah, kira-kira bagaimana tuh ya? Pasti mengambil hak temanmu ya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Nah, ini juga berkaitan dengan guru haknya ya. Oke. Kemudian, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, kewajiban menjadi pelajar yang disiplin. Orang terlambat itu termasuk apa tidak? Ya, kalian bisa jawab di sini. Kemudian apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi ya? Ini namanya solusi ya. Jadi jangan kebiasaan misalnya terlambat terus, pasti ada rencana biar tidak terlambat seperti apa ya. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Oke, itu ya. Nah, di sini amatilah gambar berikut.
apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Ya, silahkan kalian amati dulu gambarnya. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Silahkan kalian amati anak-anakku. Baik, di gambar 1 ini ada anak sekolah yang membuang sampah sembarangan ya. Kemudian yang kedua ini ada yang belajar tapi belajarnya malas-malasan tuh sambil tidur-tiduran ya. Kemudian kalau yang ketiga ini ada anak-anak yang lagi belajar bekerja sama ya, kerja kelompok ya. Di sini nanti setelah kalian amati ada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Nah, pertanyaannya apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng saja ya. Jadi kalian tinggal memindahkan nantinya. Baik, di sini ya pertanyaannya tadi lanjutan, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Kemudian apa dampak bagi diri sendiri? Misalkan tadi kalau membuang sampah sembarangan. Kemudian yang gambar 2 tadi belajarnya malas-malasan. Kemudian apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Tuh ya, berkaitan dengan gambar-gambar tersebut. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Oke, itu pertanyaannya. Nah, ini kita bareng-bareng saja ya. Kita sama-sama menjawabnya. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Yang pertama gambar tadi kan tadi membuang sampahnya sembarangan. Berarti kewajiban kita sebagai pelajar adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 2 tadi malas-malasan ya, belajar dengan sungguh-sungguh kewajibannya. Yang ketiga mengerjakan tugas kelompok bersama-sama tidak mencoret-coret meja ketika lagi mengerjakan tugas kelompok. Tuh. Kemudian apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Kalau gambar 1 belum, karena tadi masih buang sampah sembarangan. Yang kedua juga belum. Yang ketiga baru sudah. Yang selanjutnya apa dampak bagi diri sendiri? Nah, dampaknya nanti jika banjir dia sendiri juga ikut terdampak. Kenapa? Sampah-sampah itu salah satu sumber yang mengakibatkan banjir ya. Kemudian yang keduanya nilai sekolah turun karena tadi sekolahnya tidak sungguh-sungguh belajarnya. Nah, kemudian kalau yang ketiga tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat karena mengerjakan tugas secara bersama-sama, kerja kelompok ya. Kemudian apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, di gambar 1 lingkungan menjadi kotor karena dengan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan banjir. Nah, yang ini tidak ada dampaknya mereka ya, bagi lingkungan tidak ada. Kemudian meja tetap bersih. Kalau yang ini ya. Kemudian apa dampak dari tindakan mereka lakukan bagi orang lain? Membuat orang lain tidak nyaman ya. Jika banjir banyak orang yang akan terdampak. Kemudian yang kedua gambar 2 orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok. Kenapa? Karena malas tuh. Jadi nggak diajakin sama teman-temannya tuh. Jangan dimasukin kelompok kita. Kenapa? Dia itu pemalas misalkan. Nah, ya itu dampaknya. Kemudian dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Kalau yang tadi itu yang 3 orang ya, gambar 3. Oke, itulah ya anak-anakku. Sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Kewajiban pelajar, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Ini juga kita bahas bersama-sama ya. Kalian tinggal mindahin nanti yang punya bukunya ya. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nah, ini ya. Kewajiban pelajar, rajin belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, menaati peraturan sekolah, menghormati guru, menjaga kerukunan dengan teman. Ini kewajiban pelajar. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban,
nilai sekolah rendah. Kenapa? Karena tidak rajin belajar. Tugas menjadi menumpuk. Oh, kalau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, ya, yang tema misalkan pembelajaran 1 ada tugas belum dikerjakan, ada lagi pembelajaran 2, jadi numpuk jadinya tuh ya. Kemudian mendapat hukuman tuh kalau tidak menaati peraturan sekolah. Misalkan apa? Ketika kalian datang terlambat ya, atau kalian ketika baris berbaris ataupun upacara kalian ribut mulu akan mendapatkan hukuman. Ya, kurang mendapat perhatian dari guru tuh kalau tidak menghormati guru. Kemudian menjaga kerukunan dengan teman. Yang ini dampaknya membuat suasana tidak nyaman. Ya, itulah kewajiban pelajar dan dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban. Ya, ini tinggal dipindahkan saja di bukunya ya. Ini sudah dibantu. Pada pembelajaran 1 kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Hemat, tidak menuliskan kata-kata yang bermakna sama. Nah, para tamu-tamu duduk di kursi. Para tamu-tamu duduk di kursi. Ini kalimat tidak efektif. Harusnya para tamu saja atau tamu-tamu, nggak usah pakai para, nanti dibahas ya. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Yang kalimat efektifnya yang ini ya. Ya, dari para tamu-tamu duduk di kursi, efektif itu tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Tuh, misalkan para bapak-bapak. Nah, itu juga sama ya. Harusnya para bapak. Kalau enggak bapak-bapak ya gitu ya. Nah, ini si kotak ajaib yang di pembelajaran 1 ya. Nah, ini nanti kalian lihat lagi di sini kira-kira mana kata yang tidak efektif. Ya. Nah, ada 2 ya. Kemarin di pembelajaran 1 ini kalian perhatikan mana saja yang kalimat yang tidak efektif, nanti dibenarkan menjadi kalimat yang efektif ya. Oke, kalau kalian sudah menemukannya, nah sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektifnya kalian tulis di sini ya. Boleh 3 lah minimal ya, atau boleh 5 ya. Kalimat efektifnya apa ya? Kayak tadi tuh para tamu-tamu tuh. Jadi yang benar adalah para tamu atau tamu-tamu. Nah, gitu ya. Enggak digabung para dengan tamu-tamu ya. Oke, itu ya anak-anakku ya. Kalian lihat di teks kotak ajaib ya. Baik, untuk hari ini mari kita akhiri pembelajaran 4 ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.